Selamat pagi kepada para siswa sekalian, anak-anakku yang saya kasihi. Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, juga dalam keadaan yang sehat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas penyelenggaraan dan kasih karunia-Nya kita boleh menikmati hari yang baru ini dan juga kita boleh bertemu pada kesempatan ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Kristianus Ina Esvil, biasa dipanggil Pak Krishna, dan saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti serta mata pelajaran Sosiologi Peminatan. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjurusan dan mata pelajaran yang akan kalian pelajari. Juga kita belajar bersama selama kalian berada di SMA Katolik Andaluri, khususnya selama berada di kelas 10 ini. Sekolah kita sudah menggunakan kurikulum 2013 sejak 2 tahun yang lalu. Dan dalam kurikulum 2013 berdasarkan peraturan Permendikbud nomor 69 tahun 2013 dan Permendikbud nomor 59 tahun 2014, para siswa itu sudah dibagi dalam jurusan-jurusan sejak kelas 10. Kalau kalian ingat, di awal pendaftaran ketika kalian mau masuk ke SMA Katolik Andaluri, kalian sudah diminta untuk mengisi formulir di mana di sana ada pilihan penjurusan. Ada MIPA, ada jurusan IPS, juga ada jurusan IBB atau Ilmu Bahasa dan Budaya. Dan ketika kalian tes, setelah dilihat nilai kalian, kemudian juga dipertimbangkan nilai kalian di SMP, maka saat ini kalian sudah dibagi dalam jurusan-jurusan. Ketiga jurusan tadi, IPA, Bahasa, dan IPS. Berdasarkan Permendikbud yang sudah saya sampaikan tadi, dalam struktur kurikulum SMA, tiap jurusan itu akan dipelajari mata pelajaran. Ada mata pelajaran umum kelompok A, dan juga mata pelajaran umum kelompok B, kemudian mata pelajaran peminatan kelompok C. Dalam mata pelajaran peminatan kelompok C ini, itu dibagi berdasarkan jurusan, di mana ada mata pelajaran peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, mata pelajaran peminatan ilmu pengetahuan sosial, dan mata pelajaran peminatan bahasa dan budaya. Untuk mata pelajaran kelompok A dan B yang umum, kelompok A umum itu ada 6 mata pelajaran. Ada pendidikan agama dan budi pekerti. Nanti di SMA Andaluri kalian akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Kemudian ada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada mata pelajaran bahasa Indonesia wajib. Ada matematika wajib. Ada sejarah Indonesia, dan ada mata pelajaran bahasa Inggris wajib. Jadi itu ada 6 mata pelajaran dari kelompok umum A. Kemudian kelompok B umum ada 3 mata pelajaran, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK, dan ada prakarya dan kewirausahaan. Mengapa ada A, ada B? Pemerintah membagi kedua mata pelajaran ini, kedua kelompok ini, untuk kelompok A itu dengan maksud agar para siswa dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi ada 6 mata pelajaran untuk kelompok A, itu sebagai dasar untuk kalian bisa menggunakannya dalam hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian untuk
kelompok B yang umum itu bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Jadi untuk membantu kalian berkembang dalam bidang sosial, seni, dan budaya. Sementara itu untuk kelompok C, itu ada peminatan berdasarkan jurusan dan ada lintas minat. Jadi ada mata pelajaran lintas minat. Untuk mata pelajaran peminatan berdasarkan jurusan ini, itu bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan keterampilan siswa sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan akademik yang dipilihnya. Jadi untuk membantu kalian berkembang dalam sikap, dalam pengetahuan, dalam keterampilan sesuai dengan minat dan bakat, kemampuan akademik yang telah kalian pilih. Sementara untuk kelompok C ada lintas peminatan, yaitu untuk tujuannya untuk membantu siswa berkembang dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari luar pilihan peminatan, jadi dari luar jurusan. Jadi membantu kalian untuk berkembang dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi untuk mata pelajaran di luar pilihan atau jurusan kalian. Untuk mata pelajaran peminatan kelompok C ini, untuk jurusan MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada matematika peminatan, ada biologi peminatan, ada fisika peminatan, juga ada kimia peminatan. Untuk jurusan IPS, ada mata pelajaran geografi peminatan, sejarah peminatan, sosiologi, dan ekonomi. Sementara itu untuk jurusan bahasa, ilmu bahasa dan budaya, ada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, ada bahasa dan sastra Inggris, kemudian ada bahasa asing. Di sekolah kita itu ada bahasa Jerman. Jadi bahasa asing itu bahasa Jerman. Kemudian ada mata pelajaran antropologi. Jadi itu untuk mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok C berdasarkan peminatan atau jurusan kalian. Kemudian ada mata pelajaran lintas peminatan. Setiap siswa dipilih memilih 2 mata pelajaran lintas peminatan, dan karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan guru di sekolah kita, maka untuk mata pelajaran lintas peminatan ini untuk jurusan IPA, nanti para siswa yang masuk dalam jurusan IPA akan belajar bahasa Inggris, sastra dan bahasa Inggris, serta ekonomi. Jadi untuk IPA itu sastra dan bahasa Inggris, serta mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris, serta mata pelajaran ekonomi. Untuk jurusan bahasa, untuk mata pelajaran lintas peminatan itu biologi dan ekonomi. Sementara untuk jurusan IPS, mata pelajaran lintas peminatan itu bahasa dan sastra Inggris, serta biologi. Jadi kurikulum sudah memberikan kepada kalian untuk boleh berkembang di dalam keterampilan, di dalam pengetahuan untuk mata pelajaran yang diminati, namun tidak dalam kelompok peminatan, tidak termasuk dalam jurusan yang kalian pilih. Untuk lebih lengkap, mata pelajaran umum kelompok A, kelompok B, juga mata pelajaran kelompok C berdasarkan jurusan, ada C peminatan dan juga kelompok C lintas peminatan. Untuk lebih jelas, kalian bisa lihat dalam gambar yang saya tampilkan berikut ini.
Jadi dalam gambar ini kalian bisa lihat ada kelompok A, ada kelompok A umum, ada 6 mata pelajaran. Kemudian ada kelompok B umum, ada 3 mata pelajaran. Kemudian untuk mata pelajaran peminatan berdasarkan jurusan yang kalian pilih, itu ada 6. 4 mata pelajaran peminatan dan 2 mata pelajaran lintas peminatan. Sehingga total semua mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama kelas 10 ini sebanyak 15 mata pelajaran. Jadi totalnya ada 15. 6 mata pelajaran kelompok A umum, 3 mata pelajaran kelompok B umum, kemudian 4 mata pelajaran peminatan, dan 2 mata pelajaran lintas peminatan. Dan kami sangat mengharapkan sebagai guru, kami sangat mengharapkan para siswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, kalian belajar dari rumah dan kami para guru hanya membantu melalui pembelajaran online. Sehingga kami sangat mengharapkan para siswa boleh belajar sungguh-sungguh dari semua sumber, entah melalui buku ataupun melalui internet, supaya kalian bisa berkembang dalam mata pelajaran yang telah kalian pilih berdasarkan minat, kemampuan, dan bakat kalian. Jadi kami sangat mengharapkan kepada para siswa untuk sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada untuk belajar dengan baik. Sehingga nanti pada akhirnya kalian bisa tuntas dan pada akhirnya boleh naik kelas. Lebih daripada itu, kalian bisa berkembang dalam ilmu pengetahuan. Dan ingat untuk KKM kita, KKM sekolah kita untuk kelas 10 itu 70. Kriteria ketuntasan minimal itu ada 70. Jadi harus kalian berusaha supaya nilai kalian itu paling rendah 70. Karena menurut aturan kurikulum, apabila nanti di semester yang kedua ada 3 mata pelajaran yang kalian tidak tuntas, maka kalian tidak naik kelas. Jadi kami tidak mengharapkan seperti itu. Kami mengharapkan supaya anak-anak yang bersekolah di SMA Katolik Andaluri boleh berkembang dalam ilmu pengetahuan, juga dalam sikap, dalam keterampilan, kemudian pada akhirnya bisa naik kelas, dan tentunya kemudian bisa kalian mencapai apa yang kalian inginkan. Ingat, penting ini mata pelajaran ini jangan anggap remeh, sehingga nanti ketika kalian mau masuk ke perguruan tinggi, khususnya yang mau memilih perguruan tinggi negeri, usahakan supaya belajar dengan sungguh-sungguh untuk mata pelajaran kelompok C, kelompok A, kelompok B, paling tidak harus baik, nilainya harus baik. Jangan kalau dalam huruf itu B, jangan C, karena kalau C itu nanti susah sendiri. Jadi supaya tidak menyesal nantinya, mulai dari sekarang gunakan waktu, apalagi belajar di rumah, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga membantu para siswa kalian, semoga membantu para siswa selama belajar di SMA Katolik Andaluri ini. Kami sangat mengharapkan supaya kalian boleh sukses, sehingga dapat membanggakan diri kalian sendiri, juga orang tua dan kami, bapak dan ibu guru kalian. Salam Andaluri.